2. Yesus memerintahkan kepada muridnya, pergilah kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menguasai menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang dikatakan, tetapi jangan kamu ikuti yang diperbuatnya. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Sementara menurut Paulus seperti apa? Di Efesus 2 ayat 15. Disalibnya Yesus, matinya Yesus di tiang salib untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Beda. Yang diajarkan Yesus tetap menjalankan hukum Taurat supaya masuk surga. Bahkan ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Dijawab oleh Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Ya, yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh. Ya, jangan bersaksi dusta. Hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, kasihkan si miskin. Maka kamu akan mendapatkan harta di surga, dan setelah itu ikutlah aku. Itu yang diajarkan Yesus. Bukan mengajarkan penyalipan. Percayalah aku disalib untuk menebus dosamu. Yesus enggak mengajarkan itu. Ya, makanya dari itulah kita bisa membuktikan bahwa Rasul Paulus adalah rasul palsu. Kita mengatakan Rasul Paulus itu rasul palsu karena ada tuduhan dari Anda bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu. Kalau Anda menuduh Nabi Muhammad nabi palsu berdasar kitabmu, kejauhan. Sebab pada masa Yesus, setelah Yesus terangkat, ya katanya terangkat itu, nabi palsu sudah muncul. Silahkan saja dilihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4. Jelas itu, waspadalah. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, katanya di situ. Waspadalah akan setiap roh. Ya, sebab banyak roh yang datang ke dunia, yaitu nabi-nabi palsu. Nah, roh yang berasal dari Allah itu mengaku Yesus berasal dari Allah. Sedangkan roh palsu, roh penyesat, yaitu menyangkal bahwa Yesus berasal dari Allah. Nabi-nabi palsu sudah muncul di situ, nggak sampai ke zaman Nabi Muhammad. Ngapain kejauhan? Itu aja diselidiki siapa nabi palsu yang sebenarnya di situ. Begitu loh, Bos. Oke, itu saja Bang Andi. Lanjut. Ya, makasih Ustaz Yogi. Silakan Ustaz Juma. Tambahin. Terima kasih, Bang. Jadi begini, sahabat Kristen itu ketika dia mencari kesalahan Al-Quran, kemudian menghujat Al-Quran, merendahkan Rasulullah, menghinakan Islam itu sendiri. Lalu ketika kita mencoba untuk mengkanter mereka, membahas tentang Yesus, membahas tentang kitab mereka, mereka mengatakan Yesus itu bukan Isa. Kan begitu. Itu sering. Kalau mereka sudah tidak ada jalan, mereka akan mengatakan Yesus itu bukan Isa. Oke. Harusnya kalau mereka itu cerdas, ya, mereka malu kemudian menyatakan bahwa kitab mereka itu adalah Alkitab. Karena hanya ada di dalam Al-Quran pengakuan seseorang yang datang sebagai utusan kepada Bani Israel yang mengaku datang dengan diberi kitab yang berupa Alkitab. Ini yang lucu gitu loh. Mengaku bahwa Isa itu bukan Yesus. Tetapi di Al-Quran sudah nyata-nyata mereka tahu bahwa Nabi Isa itu mengaku diutus oleh Allah, lalu kemudian dia diberi Alkitab. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dialah Allah yang telah memberikan aku Alkitab. Berarti secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Karena kitab yang mereka tenteng mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Kan lucu kan? Coba cari di dalam kitabnya Bani Israel. Apa di kitabnya Kristen. Coba teman-teman Kristen itu sadari enggak tuh? Coba Anda cari di dalam kitab Anda. Ada tidak pengakuan Yesus bahwa dia diberi kitab? Kitab apa yang diberi oleh Theos kepada Yesus? Ada enggak? Enggak ada kan? Lantas kenapa kalian mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah Alkitab? Sedangkan yang mengaku diberi Alkitab itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Di kitab kalian itu tidak ada pengakuan Yesus diberi Alkitab, enggak ada. Boleh kita taruhan kalau ada. Allah memberikan kepada apa?
Theos atau Bapa memberikan kepadaku Alkitab. Tidak ada itu. Atau Yesus mengaku Theos memberiku gospel atau Injil. Tidak ada itu. Tapi kenapa kemudian di kitab Anda malah sampulnya tertuliskan Alkitab? Kalau Anda mengakui kitab Anda adalah Alkitab, kudu Anda harusnya mengakui juga bahwa Yesus itu adalah Isa. Itu satu keeroran yang Anda harus pahami. Kemudian, yang tadi saya dengarkan videonya, ya kan? Inilah yang memicu pertentangan selama ini, gitu loh. Anda menyebut Paulus itu rasul. Anda menyebut orang yang mendirikan agama Kristen itu rasul. Anda menyebut orang yang mengharamkan sunat itu rasul. Anda menyebut orang yang mengingkari semua ajaran Yesus itu rasul. Bahkan Anda menyebut orang yang membatalkan kitabnya Bani Israel itu dengan sebutan rasul. Bahkan Anda menyebut rasul orang yang mengatakan Tuhan Anda yang adalah Yesus, yang adalah Nabi Isa, mati terkutuk di tiang salib. Anda menyebutnya rasul. Padahal yang disebut rasul itu hanya Rasulullah Muhammad SAW, bukan Paulus. Kalau kata rasul Anda nobatkan kepada Paulus, berarti secara tidak langsung Anda mengakui bahwa kata rasul itu adalah kata yang menjadi predikat atau lambang terhadap orang yang benar, utusan Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat secara kritis. Ada tidak di dalam kitab Anda sebagai ori teks menuliskan rasul? Rasul Paulus, ada tidak? Dalam bahasa Yunani ada nggak kata rasul itu? Atau di dalam bahasa Ibrani, ada nggak kata rasul itu? Nggak ada. Tapi kenapa di dalam kitab kalian ada kata rasul dan ditujukan kepada Paulus? Menandakan bahwa orang yang menyandang kata rasul itu adalah orang yang benar. Dengan kata lain, Anda mengakui pengakuan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW nyata bahwa Muhammad SAW itu adalah orang benar. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyaddu. Ya, asyadda. Artinya bahwa orang yang memiliki gelar rasul adalah orang benar, adalah betul-betul utusan Tuhan, sampai-sampai gelarnya itu diambil untuk dinobatkan kepada orang yang kalian inginkan duduk sebagai utusan Tuhan. Sadar nggak kalian itu? Saya balik sekarang. Kalau Paulus itu orang benar, lalu kemudian gelarnya di dalam kitab Anda, kalau Anda ingin mengatakan dia utusan adalah apostolos, maka sejatinya kalau umat Islam itu suka plagiat, suka menyusup, suka nyamar-nyamar, ya, maka sejatinya Rasulullah Muhammad SAW kami sebut dengan apostolos Muhammad. Sadar nggak kalian di situ? Anda mengambil kata rasul, sementara di dalam ori teks kitab Anda tidak ada kata rasul. Anda ngambilnya di mana? Dari Al-Quran. Ditujukan kepada siapa kata rasul itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa kalian iri kepada Rasulullah. Sehingga julukannya, ya, kata sandangnya, jabatannya Anda ambil untuk mendudukkan Paulus yang adalah Nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Jadi jangan Anda mengatakan Paulus itu bukan Nabi. Karena kitab Anda sendiri mengatakan dia adalah Nabi. Kembali kepada tuduhanmu, tidak adalah Nabi, tidak ada lagi Nabi setelah Yesus, kecuali Nabi palsu. Maka coba, meludah ke atas jatuhnya ke mata Anda sendiri itu sangat pahit rasanya. Tidak ada Nabi setelah Yesus. Lah, Paulus disebut Nabi dalam kitab lo. Apa perlu matamu dirobek sampai kuping baru kau bisa tahu bahwa di kitabmu itu menuliskan Saulus. Sebelum ganti nama menjadi Paulus itu disebut sebagai Nabi.
Jadi tolong jangan bangkitkan harimau yang sedang tidur. Ya. Jangan menantang-menantang untuk mau melapor. Kami tidak pernah takut sedikit pun. Kami sudah persiapkan nyawa kami sampai kami terjun di dunia seperti ini. Kenapa? Kami tidak ingin generasi kami itu tersesat dengan menyembah kepada manusia. Kenapa kami mengatakan manusia? Lagi-lagi di dalam kitab kami dikatakan dengan jelas di dalam kitab kami. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fih fattaqullah wa ati'un. Ya, dan ketika Isa datang membawa keterangan, beliau berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Tidak ada di dalam kitab Anda itu disebut kata Allah. Apa perlu mulut ini sampai di kuping lo, sentuh kuping lo teriak? Tidak ada di dalam kitab Anda nama Allah. Yang menyebut Allah hanya ada di dalam Al-Quran. Dan yang menyebutnya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Bukan Yesus. Dengan Anda mengambil kata Allah masuk dalam kitab Anda, berarti Anda mengakui Yesus itu adalah Isa. Sadar tidak Anda di situ? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dikatakannya? Allah. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Di mana tertulisnya? Di Al-Quran. Siapa yang menyebutnya? Nabi Isa alaihissalam. Di kitabmu ada kata Allah. Original teks bahasa Greek ada kata Allah. Tidak ada. Ada Nabi Isa? Tidak ada. Kenapa kamu menggunakan kata Allah dalam kitabmu? Berarti kamu menggunakan dan memahami bahwa Yesus yang kamu maksud itu adalah Nabi Isa alaihissalam di dalam ajaran agama Islam. Bahwa kamu menyadari Tuhan yang kami sembah itu namanya Allah. Sampai-sampai kamu ambil julukan itu masuk ke dalam kitab kamu. Kurang apa lagi penghinaan kalian terhadap kami Islam? Kamu tahu, kalian tahu, kata Allah itu adanya dalam Al-Quran. Anda ambil untuk mendudukkan manusia bernama Yesus. Mendudukkan Maria sebagai bunda Allah. Anak tirinya Yusuf kalian sebut anak Allah. Sementara kalian tahu, langit berguncang ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Mana julukannya, mana predikat Anda yang mengatakan ajaran kasih? Kasihilah musuhmu. Kami nggak pernah ngapa-ngapain kok. Dianggap musuh, itu pun kalian mencela kami. Coba, mana ajaran kasihmu? Setelah kalian tahu Tuhan kami adalah Allah, Nabi kami adalah Isa, kitab kami adalah Alkitab. Kalian gunakan istilah-istilah itu masuk ke dalam kitab kalian yang tidak punya dasar sama sekali. Lalu seketika kami datang meluruskan itu, kalian mengatakan kami menghina. Kalian mengatakan kami menghujat. Sadar tidak kalian? Apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni? Ngerti tidak kalian? Dari mana dia berasal? Dia besar di dalam gereja. Dia tahu apa yang gereja lakukan. Dia ngerti bagaimana misi gereja terhadap Islam. Dia yang menerangkan semuanya. Sehingga dia yang berbicara seperti itu. Bukan kami. Bukan kami. Yang melaporkan siapa si kece, bukan kami Kristologi. Yang melaporkan itu adalah orang yang peduli terhadap kedamaian di negara ini. Kenapa dilaporkan? Karena jangan sampai memicu pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Kenapa? Karena dia berbicara tidak berdasarkan ilmu. Kalau kami berbicara berdasarkan ilmu, Yesus manusia. Kristen mana yang mengatakan Yesus bukan manusia? Bahkan saking kepepetnya kalian mengaku Yesus 100% manusia, 100% juga Tuhan. Kepepet kan kalian itu? Jadi di mana salahnya ketika kalian mengatakan kalian menyembah
manusia. Salahnya di mana? Maria melahirkan apa? Tuhan. Melahirkan manusia. Di mana salahnya ketika kami mengatakan kalian menyembah manusia, sementara Yesus sendiri mengaku dirinya adalah anak manusia. Kalian menghujat dan menghina kami. Kami menyembah batu, katanya. Lawang Yesus aja yang membangkitkan orang mati. Di kitab kami meniupkan tanah liat yang berbentuk burung bisa hidup. Kami tidak sembah, apalagi batu. Tapi selalu kalian dengan segala propaganda menghina, menghujat, dan seterusnya. Lalu salahkah kemudian ketika kami mencoba untuk sedikit menyuarakan kebenaran, membela diri bahwa sebenarnya yang menyembah batu itu kalian? Atau kalian ingin mengatakan bahwa Tuhan kalian yang berupa manusia itu adalah manusia yang tidak normal, yang tidak memiliki batu zakar? Gak mungkin kan? Gak mungkin kan kalian mengatakan Yesus itu cacat fisik? Gak mungkin kan? Berarti dia punya batu. Berarti yang menyembah batu selama ini adalah kalian, sahabatku, saudaraku. Sadarlah. Sesederhana itu sebenarnya. Apa pernah Anda melihat seorang Islam yang mengkaji Al-Quran berdebat dengan orang Hindu? Pernah. Apa pernah Anda lihat sepanjang ada yang disebut YouTube, ada yang disebut WA, ada yang disebut Facebook? Pernah Anda melihat orang Hindu, orang Buddha berdebat dengan Islam? Pernah. Tidak pernah kan? Kenapa? Orang Hindu, orang Buddha percaya diri dengan kitabnya sendiri. Percaya diri dengan utusan dengan agamanya sendiri. Percaya diri dengan Tuhan mereka sendiri. Percaya diri dengan penghulu-penghulu agama mereka sendiri. Tidak seperti kalian. Hai sahabatku. Ya, sesederhana itu sebenarnya harusnya kalian sadar. Yang menyebut kata Allah hanya ada di dalam Al-Quran. Yang menyebut kata Alkitab hanya ada di dalam Al-Quran. Yang menyebut kata Rasul hanya ada di dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang karena Yesus menyebut di dalam kitab kalian, waspadalah akan datang nabi-nabi palsu, kemudian kenabian Paulus Anda sembunyikan. Sementara di kitab Anda terang benderang Paulus itu adalah seorang nabi. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Catat itu. Ya. Catat itu. Jadi sahabat Kristen, saya ingatkan sekali lagi. Cukup ini sebagai pelajaran. Cobalah Anda untuk bagaimana bisa jujur terhadap kebenaran itu sendiri. Jujur terhadap diri Anda minimal. Bahwa Anda telah melukai hati saudara sendiri, yaitu umat Islam. Bahwa Anda telah menggunakan istilah-istilah yang sangat sakral di dalam ajaran agama Islam pada tempat yang tidak semestinya. Ya. Ingat itu. Tolong ini supaya pernyataan-pernyataan saya ini di-share sebanyak mungkin. Kalian menyebut Paulus sebagai rasul. Apa dasarnya? Kalian menyebut kitab kalian dengan sebutan Alkitab. Apa dasarnya? Menyebut sembahan kalian dengan sebutan Allah. Apa dasarnya? Tidak ada dasarnya kecuali mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran untuk mengaburkan antara perbedaan Islam Kristen. Untuk mengaburkan antara perbedaan Al-Quran dan kitab Anda. Itu tujuannya. Agar misi kalian itu mudah. Jadi tolonglah ya, sesama anak bangsa yang merasa cerdas, yang merasa pintar, menghakimi saudaranya sendiri. Cobalah pakai pakaiannya sendiri dong dalam beragama. Ya, sangat boleh jadi ke depannya kalau para kristologi ini semua ditangkap, kedepannya bisa jadi gereja Anda ganti namanya menjadi masjid. Sangat boleh jadi. Kalau kami semua dibungkam, bisa jadi. Kenapa tidak? Lalu yang seperti ini aja kalian bisa lakukan kok. Anak manusia disebut Allah. Wow.
Karangan orang-orang yang tidak diketahui kapan bertemunya dengan Yesus disebut Alkitab. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa disebut rasul. Kalau kami semua dibungkam, sangat boleh jadi ke depannya rumah ibadah kalian sebut dengan masjid. Sangat boleh jadi. Ya. Karena tidak ada kaidah-kaidah larangan itu di dalam kitab kalian, tidak ada. Tidak ada. Karena itulah saya mengatakan sekali lagi, tolong jangan bangunkan harimau tidur. Kami cukup bersabar selama ini ya. Kami cukup bersabar. Kami mendengarkan kalian mengatakan anak-anak Allah. Wow. Itu sangat luar biasa nyakitin hati kami tuh. Ya, saya kira begitu tambahan dari saya. Nanti kalau misalnya ada rekan-rekan yang ingin menyangga pernyataan-pernyataan saya, silakan dengan senang hati. Mangga, kawan. Oke, terima kasih Akhi Zuma. Sekarang saya kasihkan ke Bang Bonar. Monggo Bang Bonar. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama teman-teman Kristen ini terlalu berani ya untuk menyatakan bahwa Paulus adalah rasul setingkat dengan Yesus yang juga disebut sebagai rasul di Ibrani 3.1. Ibrani 3 ayat 1. Padahal sebenarnya di dalam Bible itu disebut bahwa Paulus itu menipu di Roma 3.7 dan di 2 Korintus 12 ayat 16. Nah, teman-teman, saya ajak, ya teman-teman Kristen, saya mengajak dengan hati yang paling dalam untuk mempelajari ajaran-ajaran Paulus. Karena apa? Karena Paulus ini membuat kalian, teman-teman Kristen, semakin jauh dari hukum terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, kata Paulus, Yesus itu dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Bayangkan teman-teman ya, hukum Taurat yang dari Tuhannya Yesus, itu katanya justru menimbulkan kutuk, dan kalian imani, ya gitu. Maka kemudian coba deh tarik napas, pelajari ulang posisi Paulus itu. Terus kemudian yang berikutnya, di 1 Korintus 1:25 itu disebutkan bahwa theos yang dalam Bible disebut dipakai kata Allah itu bodoh gitu loh. Itu kan sebuah penghinaan teman-teman ya. Jadi pelajari dengan baik apa isi Biblemu supaya kalian itu memahami apa yang dimaksud oleh Paulus. Di 1 Korintus 1:25 itu disebut oleh Paulus bahwa yang bodoh dari theos. Cari tahu, coba cari tahu apa sih yang bodoh dari theos itu. Kalau bagi saya, pernyataan Paulus itu memang betul gitu loh, bahwa dulu di zaman perjanjian lama, dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum, tapi oleh Paulus itu diganti menjadi apa? Tuhan Bapa mengaruniakan Tuhan Anak untuk dibunuh di salib sebagai penebus dosa manusia. Itu artinya apa? Semakin lebih buruk gitu loh. Terus kemudian di Efesus 2:15 itu disebutkan bahwa sebab dengan matinya Yesus manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya gitu. Nah, kalau hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya sudah tidak berlaku, berarti hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus, yaitu hukum terutama, itu menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, karena hukum Taurat sudah tidak berlaku, maka ajaran Yesus itu menjadi salah. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu menjadi salah karena hukum Taurat dibatalkan. Itulah sebabnya mengapa ada banyak variasi pentuhanan di dalam Kristen. Hati-hati dengan Paulus. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akalmu, dengan segenap kekuatanmu. Maksudnya apa? Jangan batalkan Taurat itu, tapi ikuti gitu loh, bertakwa, ikuti ketentuannya, jauhi larangannya. Terus kemudian yang ketiga, komponen dari hukum terutama, kasihilah sesama. Itu adalah jalan keselamatan, kasihilah sesama.
bagi teman-teman Kristen yang mau mempelajari secara baik dan benar tentang Bible, sejatinya kalian itu tidak boleh menganggap, tidak boleh meyakini bahwa kalian masih harus berbuat kasih supaya masuk surga. Enggak. Kalau kalian menganggap bahwa berbuat kasih masih jadi syarat untuk masuk surga, berarti darah Tuhan itu sia-sia, atau darah Tuhan itu menjadi rendah, atau darah Tuhan itu tidak cukup untuk menebus kalian, gitu loh. Sehingga kemudian kesimpulannya apa? Apa yang kami sampaikan ini mohon dipelajari dengan baik dalam rangka supaya kalian kembali ke hukum terutama, hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kalian itu kembali kepada hukum terutama, maka satu, kalian tidak perlu mempertuhankan Yesus. Kedua, hukum Taurat tidak perlu dibatalkan. Yang ketiga, kasihilah sesama, itu dijadikan sebagai jalan keselamatan. Gitu loh teman-teman ya. Jadi terutama kepada Ibu Sofiatul, jangan marah-marah dulu, tarik nafas, pelajari Bible. Gitu Bang, makasih. Oke, terima kasih Bang Bonar. Ya, singkat dan padat. Mr. Fa, silakan. Pak Roji? Oh. Tadi itu udah bawanya lagi. Bang Maulana bin Zakaria dulu. Silakan, Soeb. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap ya. Coba di itu dong. Oke. Lagi mute. Ya, lanjut. Tolong di mute, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nah, jadi ini sangat terlihat penjelasan dari Gurunda Juma tadi bahwa Kristen itu sebetulnya secara tersirat bahwa mereka itu tidak pede menggunakan pakaian mereka sendiri. Lantas kenapa saya pun berani mengatakan seperti itu? Ya, kalau memang teks asli atau teks original mereka adalah Yunani, kenapa kata Theos tidak digunakan? Kenapa kata diabolos dan kata satanas tidak digunakan? Kenapa kata apostolos tidak digunakan? Ya. Jadi gitu. Dan juga ya, sangat terlihat sekali bahwa jikalau mereka ingin melancarkan, ingin melakukan sesuatu ya, demi meruntuhkan iman-iman kepada orang-orang yang sudah beragama, ya, disinilah sangat terlihat sekali bahwa mereka itu ya merangkap untuk menggunakan pundi-pundi atau maskot-maskot agama-agama lain. Jika ingin memurtadkan orang Muslim, menggunakan menggunakan pakaian-pakaian Muslim. Ingin memurtadkan yang agama ini pasti menggunakan pakaian dari agama itu. Agama A, agama B pasti menggunakan. Jadi untuk apa? Untuk menyesuaikan demi melancarkan sesuatu. Padahal dalam Biblos mereka sendiri, saya pakai Biblos ya. Karena Alkitab kan bahasa kita. Iya kan? Bahasa Arab. Mereka kan bukan bahasa Arab. Saya pakai Biblos. Maka aja Alkitab. Nah, sedangkan dalam kitab mereka sendiri, ya, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, di sini saya rasa mereka kurang bertanggung jawab. Lantas kenapa saya harus berkata seperti itu? Mohon maaf sekali lagi, saudara-saudaraku dari Kristen yang saya hormati pada malam hari ini, ya. Kenapa kalian kurang bertanggung jawab? Lah kalau kalian memang tahu kalau misalkan agama kalian berasal dari akar Yunani, kenapa tidak menggunakan pundi-pundi dari Yunani? Kenapa? Kurang sopan pakaian dari Yunani. Ya, sehingga kalian kurang pede begitu. Sedangkan kami dalam Muslim, ya, kami dalam Muslim itu pun malu. Kalau misalkan ingin berdakwah kepada agama-agama lain,
demi orang tersebut harus masuk ke dalam agama Islam. Kami pun malu menggunakan. Tidak pernah tuh kalau misalkan ada umat muslim jika berdakwah kepada agama A harus menggunakan atribut dari dan pakaian dari agama A, tidak pernah. Ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Wow. Keren ini ikon villa semuanya. Kita lihat ikon villa semuanya pada fakta yang terjadi. Pemaksaan ya yang dilakukan oleh kaum Kristiani demi meruntuhkan iman seseorang agar di mana mereka itu pun masuk ke dalam agama Kristen. Ternyata terbantah apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan, dan niat buruk mereka terbantah oleh biblos mereka sendiri. Ya, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ya. Lihat video-video yang beredar, super mitra ombar-ambir di mana-mana. Bantuan-bantuan A, B, C, D terombar-ambir di mana-mana demi memurtadkan keimanan orang. Lantaskah kalian mengatakan kalian adalah pengikut Yesus yang setia? Kalian adalah pengikut Kristus yang setia? Tidak. Ya, mungkin itu dari saja. Allahi ta'ala. Assalamualaikum. Demikian. Oke. Pak Bonar udah. Yang lain silakan. Kalau nggak ada saya tambahin dikit ya. Udah panjang juga durasinya. Sudah 2 jam ini Mas Andi. Iya, saya terakhir nih. Kalau MKC menurut Sofiatul, kalau MKC memang benar, ya buktinya sudah jadi tersangka. Tuh, dia buktikan kebenaran di pengadilan. Itu satu. Kedua, ya sih. Tolong dong di mute dulu. Aduh, sejak dulu. Kenapa ya? Kedua, bahwa kalau memang itu Paulus Anda anggap rasul, ya keliru lah. Terserah Anda mau anggap Paulus seperti apa, kami nggak mau mengintervensi. Yang penting jangan pakai rasul. Rasul itu istilah kami di dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau Anda mau pakai itu, kita bisa membaca di Bible Anda sendiri di Kisah Para Rasul 22:45. Kenapa kami nggak mau ada kata rasul dipredikatkan ke Paulus? Karena begini kira-kira bunyinya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Pantaskah seorang yang lu anggap rasul menangkap, membunuh pengikut-pengikut, baik laki-laki dan perempuan? Mati loh gitu. Nah ini yang membuat kami sakit gitu loh. Kalau sebenarnya rasul itu adalah yang menerima wahyu. Rasulullah menerima wahyu. Disampaikan kepada umat muslim, kepada kita semua. Tapi kalau Anda pakai kata rasul, dipredikatkan kepada seorang pembunuh, apa masuk akal? Apa tidak menyakitkan? Anda mengatakan itu rasulnya utusan saja, utusan Yesus. Ya ganti aja utusan gitu loh. Anda kan sudah menerjemahkan ke bahasa Indonesia kan begitu. Ya kenapa nggak pakai utusan saja? Atau pakai apostolos lah gitu loh. Sekali lagi, saudara-saudara Kristen ya pakailah. Apa salahnya sih memakai jati diri sendiri gitu loh. Supaya nggak bersinggungan terus-menerus gitu. Sekali lagi saya himbau kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang konon katanya akan mau merevisi, mudah-mudahan ya bisa mendengarkan ini semua agar kembalilah menerjemahkan secara jujur, konsekuen, ikuti KBBI saja. Ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, terjemahkan saja ke bahasa Indonesia. Apa itu apostolos? Ya utusan. Kan begitu. Sekali lagi saya himbau kepada Sofiatul, kalau memang Anda berilmu, terjadwal, bisa masuk JCC, adil seadil-adilnya kita dialog. Lu mau hadapin gua boleh, ya.
dengan konsep ketuhanan juga boleh. Terserah lu mau topik apapun, lu hadapin kita semua di sini gitu ya. Di sini juga kita nggak sok jago kok, tapi kita di sini berilmu. Ada landasan berpikir, ada landasan data kita pakai, tidak dikurang, tidak ditambah. Itu saya sih dari saya, karena memang durasinya udah lama. Saya kembalikan ke Amir atau ke Dewan Suro untuk ditutup. Om Handi, saya 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Handi, saya 2 menit, boleh? Saya kembalikan dulu ke Pak Jul, silakan Pak Jul. Pak Desugi. Ya silakan. Oke, 2 menit ya, 2 menit saja, 2 menit untuk hamba. Ya, jadi gini, pada saat kita lihat, pada saat si Kace mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah pada saat itu Kace mengikuti apa yang tertulis dalam Biblos? Jawabannya tidak, pemirsa, ikon villa semuanya. Karena di dalam original teksnya Yesus sendiri, yaitu dalam bahasa Aramaik Madan Hoyo, ya, tertulis, ntar mari kita lihat. Kita menggunakan original teks. Nah, pada Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-36, ya. Kadane hauzume hawa ayisho bagane khalele ba'ara ligai wa amire ila selama amakon. Dikata Yesus sendiri mengucapkan selama amakon, tidak ada Yesus mengatakan bahwa salam itu diucapkan atas namanya dia. Tetapi Yesus sendiri berkata selama amakon, ya, atau damai sejahtera, atau dalam bahasa Ibrani-nya shalom lachem. Ya. Jadi kalau pada saat Kace itu berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yesus, perintah siapakah yang dia ikuti? Perintah Paulus kah? Perintah iblis kah? Perintah setan kah? Atau perintah Biblos kah yang diikuti? Jawabannya dalam hati. Demikian saya kembalikan Litraot. Assalamualaikum. Ya, kalau ngomong ini, kalau ngomong Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, lah Yesus gini, warahmatullahi Yesus katanya gitu kan. Yesus itu kalau di translate ke Hebrew kan, Yod plus Samek, Vav Samek. Kuda itu, si kuda. Jadi dia memberikan salam dan penghormatan kepada si kuda. Lah, sekarang ini kalau misalnya berbicara tentang bahasa Arab, harusnya kan dia menggunakan bahasa Arab, gitu. Tapi dia di sini pakai Yesus. Jadi salah ini, salah mengartikan, dan juga dia memberikan salam kepada makhluk yang salah, gitu. Dan itu memang sebuah penghinaan, karena nggak ada di dalam Biblosnya mereka berkata seperti itu. Dan terkait Paulus juga tadi teman-teman udah banyak yang sampein kan. Nah, kalau di Ibnu Katsir itu kan orang Kristen sering menyinggung tuh. Nah, perlu ditelisik juga tuh bahwa Ibnu Katsir ini ternyata dia mengambil pendapat dari Ibnu Juraij, yang mana Ibnu Juraij ini pun memiliki latar belakang lingkungan yang banyak orang Yahudi dan Nasrani di situ. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bro Etan. Sebelum ditutup ada lagi nih, harus adil gitu. Pak Abu Aulia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua izin. Sedikit saja sih. Yang saya sesalkan sebetulnya kalau sahabat-sahabat kita Oten itu, mereka tuh berkecenderungan bahwa mereka tuh lebih dekat sama orang Yahudi dibandingkan dengan kita kaum Muslim. Padahal pada kenyataannya orang Yahudi sendiri malah mereka tuh tidak nggak memandang lagi, bahkan sebelah mata aja udah lumayan gitu untuk memandang sahabat kita Oten itu gitu. Sedangkan kita kaum muslimin itu diajarkan kita memuliakan Yesus. Kurang gimana lagi sebetulnya kita tuh gitu. Dan mereka memframing gitu kita tuh bahwa ajaran Islam tuh benar-benar kayak ajaran sesat. Makanya yang saya lebih cenderung berpikir tuh
alhamdulillah dengan ada channel-channel seperti ini, saya yakin sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari Oten di luar sana banyak yang mulai berpikir ajaran Islam itu seperti apa gitu. Dan saya setuju, biar nanti Mkucluk ini mudah-mudahan saya doakan supaya sidangnya terbuka, jadi kita bisa publik bisa tahu siapa dia sesungguhnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Direvisi MKC. Ya, direvisi MKC. John Jambe silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Ya, sebentar. Tadi saya ada judul di YouTube, Dialog Ustadz Pendeta untuk menyikapi Muhammad Kece. Yang dari Ustadz itu saya intip betul, saya catat itu adalah si Miftahul Khoir. Saya nggak kenal dia, mungkin teman-teman di sini apakah kenal dia, karena pernyataan dia itu sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan dari pernyataan sebagai umat muslim yang kita didik. Nggak usah dibawa kemari Pak, itu nggak usah dibawa sesuai topik aja Pak. Ya begitu. Kemari Pak. Ya silakan. Oke, Yang lain aja artinya, Pak, tanggapi ini. Ya saya mengikutinya, saya mengharapkan memang betul ya di persidangan ini harus dibuktikan. Mohon maaf Pak, ya bukan itu yang kita reaksi ya. Oke, yang ini aja yang kita reaksi tadi videonya. Oke deh. Mohon bijak Pak, ya Pak. Oke lah, ya. Saya muslim ya, saya ini muslim. Iya, paham Pak. Iya, oke. Saya hanya kekecewaan saya terhadap ada Ustadz ya kok ngomongnya bertentangan dengan apa kita harapkan. Itu aja. Oke, baik. Ya, silakan Amir, kita tutup. Baik, terima kasih Iwan Villa yang berada di jamaah JCC dan juga yang berada di jamaah seluruh menara siar yang terafiliasi dengan JCC. Terima kasih telah turut berpartisipasi dalam video reaksi hari ini yang berjalan cukup baik, kondusif, dan tidak ada nada-nada penghujatan di sini. Untuk itu kita close karena sudah hampir 2 jam ini dengan doa bersama. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.